Sahabat kreatif, selamat datang di channel kami Kreatif 1871. Melalui video ini saya ingin berbagi informasi tentang atap teras yang terbuat dari spandek ini, bagaimana bisa dibuka ataupun ditutup seperti halnya pintu atau jendela. Iya sahabat, pintu atau atap jendela ini dibuat merupakan bagian daripada loteng baja ringan yang pernah kami upload sebelumnya, di mana di bagian atas daripada atap ini saya buat menjadi jemuran. Dan inilah penampakan pintu atau jendela dari atap spandek bila dilihat dari atas, di mana bisa digeser untuk dibuka maupun ditutup. Pintu tersebut berukuran 95 x 55 cm. Bagaimana cara membuatnya? Kita simak video berikut. Kita akan menyiapkan besi olo dengan ukuran 2 x 30 cm, 2 x 60 cm, dan 2 x 26 cm. Besi olo yang saya gunakan dengan ukuran lebar 3,5 cm, sementara tebalnya 1,5 cm. Selanjutnya besi olo tersebut saya potong sesuai dengan ukuran yang tadi saya sebutkan. Oh ya sahabat, untuk ukurannya ini tidak ukuran sebenarnya ya, karena ini hanya untuk membuat simulasi bagaimana cara membuat pintu geser tersebut. Mengingat pintu geser yang sebenarnya sudah saya buat beberapa bulan yang lalu, jadi kali ini saya buat hanya dengan ukuran simulasi. Besi-besi tersebut saya potong menggunakan gerinda tangan, yang sebelumnya gerinda tangan tersebut sudah saya rakit pada sebuah stand gerinda, di mana video-video kedua alat tersebut juga pernah saya upload di dalam channel ini sahabat. Sedikit informasi tambahan ya sahabat, bahwa dalam membuat rangka pintu geser di atap ini saya menggunakan rangka yang terbuat dari besi holo berbahan galvanis, karena dengan bahan tersebut saya yakin akan cukup kuat, tahan lama, dan anti karat, sehingga rangkanya akan lebih awet, mengingat posisi pintu tersebut berada di atas, kena panas, kena hujan, dan segala macam. Jadi dengan menggunakan galvanis akan lebih awet. Dan inilah hasil potongan besi yang tadi saya sebutkan, 2 x 30, 2 x 26, dan 2 x 60 cm. Selanjutnya saya akan membelah atau menyayat bagian tengah daripada besi yang berukuran 2 x 60 cm ini, dimana di bagian tengahnya dipotong dengan lebar 1,7 cm, yang fungsinya akan dijadikan sebagai media rel untuk pintu geser tersebut. Dalam pembelahan ini usahakan lurus ya sahabat, karena kalau tidak lurus nanti akan mengganggu kelancaran jalannya rel. Sahabat kreatif, di channel ini para sahabat juga bisa menyaksikan video-video dengan konten yang bertema kreatif. Siapa tahu video-video tersebut bisa menambah informasi atau inspirasi bagi para sahabat. Untuk hal itu silakan melihat video-video di playlist yang telah kami siapkan. Inilah hasil dari pembuatan rel atau jalur pembelahan untuk pintu geser ya sahabat, dimana besi holo yang ukuran tebal 1,5 itu dipastikan bisa meluncur dengan lancar. Selanjutnya saya melakukan pembelahan untuk rangka di bagian lain, dimana ujungnya saya belah sesuai dengan ketebalan besi agar lebih menarik saat dirakit ya sahabat. Setelah bahan-bahan usai dipotong dan dibelah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap perakitan.
Untuk merakit rangka pintu geser ini, sebelumnya saya menggunakan skru baja ringan ya sahabat. Walaupun nanti selanjutnya akan saya buka untuk digantikan menggunakan paku rivet. Saya menggunakan paku rivet tujuannya agar tidak ada tonjolan yang berlebih di bagian atas rangka pintu geser tersebut. Yang harus kita perhatikan di dalam merakit rangka pintu atau jendela geser ini sahabat, pastikan bahwa posisi bagian samping dari rangka tersebut itu besinya dalam posisi miring ya, maksud saya tidak celentang. Kenapa? Karena besi miring tersebut nantinya yang akan mengisi atau menginjak pada besi rel yang telah kita belah sebelumnya. Usai merakit rangka pintu, selanjutnya kita siapkan rangka untuk dudukan daripada rel pintu geser tersebut. Hal ini saya buat dari kayu seukuran dengan rangka atau rel yang sudah kita buat sebelumnya. Rangka dari kayu ini anggaplah sebagai rangka dari teras rumah kita ya sahabat. Bisa terbuat dari baja ringan, besi galvanis atau bahkan dari kayu. Selanjutnya rel yang telah kita belah tadi saya tempelkan pada rangka menggunakan skrup. Tahap selanjutnya kita akan menguji rangka pintu geser tadi pada rel yang sudah kita tempelkan pada dudukan kayu tersebut. Dan dari sini kelihatan timbul masalah, yaitu skrup yang menempelkan rel pada kayu tersebut sering mengganjal jalannya rangka. Untuk hal itu, bagian ujung bawah daripada rangka pintu geser saya tiruskan, atau bagian siku bawahnya saya buat oval ya sahabat. Tujuannya agar laju pergeseran rangka pintu geser semakin lancar, tidak lagi menabrak kepala skrup yang ada di bawahnya. Proses selanjutnya adalah penambahan stopper ya, atau pengait untuk rangka pintu geser. Tujuannya agar rangka tersebut ketika sudah dirakit tidak terlepas dari rel. Caranya yaitu saya dengan menanamkan skrup ya pada bagian bawah rangka pintu geser dengan menggunakan kepala skrup dari baja ringan yang akan menjadi stopper atau pengait di sela-sela rel, sehingga ketika rangka pintu geser tersebut diangkat maka tidak akan lepas dari rel atau terkait daripada rel itu sendiri. Ini adalah pemasangan stopper yang saya tempelkan di ujung daripada rangka teras ya. Dalam hal ini kayu. Tujuannya apa? Agar rangka jendela geser ketika dinaik, diturunkan atau dibuka, ditutup tidak keluar dari rel ya. Artinya tidak bablas itu jeblos dari rel karena tertahan oleh stopper tersebut. Dan ini adalah informasi yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika sudah diberikan pengait atau stopper, maka rangka rel jendela atau pintu tidak terlepas dari rel ya. Tahap terakhir dari pekerjaan ini adalah pemberian atap pada pintu geser tersebut, dimana saya menggunakan spandek pasir ya sahabat. Saya potong lebih daripada ukuran rangka, dimana bagian atas dan bawah atau kiri kanan dari rangka tersebut saya lebihkan sekitar 5 cm.
Dan inilah pemotongan atap ya yang terbuat dari spandek pasir, di mana bagian atas dan bawahnya saya berikan lebih daripada ukuran rangka pintu geser ya sahabat, agar kalau ada hujan tidak tampias ke dalam tetapi tetap melindungi rangka. Dan untuk pemasangan atau penempelan daripada atap tersebut, kalau standarnya harus menggunakan screw roofing ya sahabat, dipaku atau disekrupkan di bagian yang menonjol, tapi karena ini hanya simulasi maka saya tempelkan menggunakan skrup kecil. Sekali lagi ini hanya ukuran simulasi ya sahabat. Untuk ukuran yang sebenarnya atau yang besar tentu rangkanya menggunakan jenis rangka ataupun ukuran dan tambahan-tambahan yang sesuai. Inilah video proses pembuatan pintu geser dari atap yang terbuat dari spandek sahabat. Harapan saya video ini bisa bermanfaat buat seluruh pemirsa. Di kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih buat dukungan dan perhatian dari sahabat semuanya dengan menonton video-video yang kami tayangkan, juga memberikan subscribe, like, bahkan men-share video kami dan memberikan komentar-komentar yang membangun channel kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam menyampaikan video ini. Sekali lagi terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Kreatif 1871. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam sehat buat kita semuanya.